Halo, selamat pagi, malam, siang, maupun sore adik-adik kelas 8A, 8B, 8C di SMP Laboratorium Percontohan UPI yang Bapak banggakan. Bapak ucapkan selamat nih terlebih dahulu karena sudah berhasil menjalankan pembelajaran di bab 1 maupun 2 gitu ya. Yang kemarin itu kan bab 2. Sekarang kita lanjut ke bab 3. Judul babnya apa, Pak? Judul babnya adalah Peraturan di Indonesia. Kita akan membahas tentang peraturan gitu ya di tingkat rumah misalkan, kemudian sekolah, kemudian juga masyarakat, negara, kemudian kalau di negara ada peraturan apa saja gitu ya, yang di bawah undang-undang dasar gitu ya. Karena kan kemarin kita sudah bahas konstitusi. Nah, tapi jangan dulu jauh-jauh lah. Kita harus bahas dulu nih, apa itu peraturan? Bapak bacakan dulu ya. Peraturan adalah aturan atau norma yang ditetapkan oleh suatu otoritas untuk mengatur perilaku individu atau kelompok dalam masyarakat. Peraturan bertujuan untuk menciptakan ketertiban, keamanan, dan keadilan, serta menjaga kesejahteraan umum. Singkatnya gitu ya, peraturan itu ya adalah aturan gitu ya. Aturan itu apa? Kan kadang kita akan selalu bertanya gitu. Maka bisa dikecilkan lagi, aturan itu adalah norma. Atau norma itu apa, Pak? Norma itu adalah nilai yang diharapkan baik gitu ya, jika dilaksanakan. Nah, tapi apa bedanya peraturan bedanya peraturan dengan norma secara umum ya, dengan nilai-nilai secara umum dalam moralitas. Bedanya adalah kalau peraturan itu seringkali gitu ya, ada implikasi logis atau implikasi lain jika peraturan itu tidak dilaksanakan. Seperti misalkan apa? Sanksi. Kenapa kenapa bisa ada sanksi dan sebagainya gitu ya. Nah, karena peraturan itu dibuat oleh suatu otoritas atau suatu kuasa, sesuatu yang berkuasa. Di rumah siapa sih yang berkuasa? Misalkan orang tua ya. Kemudian di sekolah misalkan guru atau di masyarakat misalkan ada tokoh masyarakat misalnya atau yang punya otoritas di negara siapa? Pemerintah gitu ya. Nah, kenapa sih Pak kok suatu otoritas itu gitu ya, entah itu apa gitu ya, entah itu orang tua, sekolah, negara gitu ya, selalu ingin memberikan pengaturan itu, selalu ingin mengatur individu. Kenapa gitu ya Pak? Karena ada harapannya nih ya, jika peraturan itu dilaksanakan. Yakni yang pertama adalah ketertiban, keamanan, dan keadilan, serta menjaga kesejahteraan umum. Gitu, oke? Jadi ada harapannya nih jika peraturan itu dilaksanakan oleh semua orang dalam lingkup otoritas tertentu. Yakni bisa ada ketertiban, terciptanya keamanan, terciptanya keadilan, juga kesejahteraan umum gitu. Maka dari itu gitu ya, peraturan itu sangat berkaitan dengan peradaban gitu ya. Bicara aturan ya bicara peradaban. Nah, maka kita akan bertanya lagi gitu ya. Apa itu peradaban? Bapak bacakan dulu. Singkatnya, peradaban adalah kata yang paling tepat untuk menggambarkan kemanusiaan secara total atau menyeluruh. Peradaban itu adalah posisi di mana manusia menciptakan lingkungan bagi dirinya sendiri untuk berkembang, memelihara ketertiban, kreativitas, budaya, dan moral. Intinya apa, Pak? Peradaban itu diambil dari kata adab. Oke? Ada kata adab di sana. Adab itu apa ya, Pak? Adab itu adalah terkondisi gitu ya. Jadi maksudnya seperti apa? Oke, misalkan manusia itu secara natur atau alamiah gitu ya, merupakan makhluk sosial. Bapak yakin adik-adik setuju ya? Berbeda dengan ulat misalkan atau binatang mamalia lain lah ya yang tidak dilahirkan dan tidak hidup secara sosial atau berkelompok misalkan kucing misalkan ya. Kucing itu oke, seperti pada umumnya mamalia selalu ada tahap menyusui ya dan kucing tentu kucing yang masih kecil tidak bisa apa-apa kalau tanpa induknya gitu ya. Tetapi bedanya kucing itu adalah makhluk yang sangat individual gitu ya. Dia dia bisa kalau dia sudah remaja dia bisa bertahan hidup sendirian gitu. Maksudnya sendirian itu dia tidak memerlukan sebuah komunitas gitu ya, sebuah kelompok, nggak perlu gitu. Berbeda dengan misalnya serigala. Serigala itu adalah mamalia yang sangat berkelompok gitu ya, sangat sosial sekali, sosius. Kalau ya sama seperti manusia gitu ya, kita nggak bisa hidup sendirian gitu. Manusia itu entah bagaimana gitu ya, Bapak selalu melihat
Manusia tuh karena memiliki dan dianugerahi akal gitu ya, sehingga manusia menciptakan berbagai kemajuan, berbagai kebutuhan gitu ya, yang tentu tidak bisa dipenuhi oleh sendirian saja gitu. Jadi berkelompok ternyata bisa jauh lebih aman dan jauh lebih nyaman gitu ya. Tetapi pertanyaannya adalah bagaimana mungkin berkelompok tanpa aturan gitu. Serigala saja punya aturan dalam kelompoknya. Bapak coba baca Richard Dawkins dalam bukunya The Selfish Scan misal. Di sana dijelaskan bahwa kita bisa lihat fenomena kelompok serigala gitu ya. Kelompok serigala itu kan punya aturan. Misalkan yang tua itu biasanya ada di bagian tengah, tua, kemudian betina, dan seringkali tidak berdaya gitu ya, dalam tanda kutip, tidak punya kekuatan fisik yang lebih, itu ada di tengah. Kemudian yang paling depan itu biasanya adalah serigala yang punya kecenderungan penciuman yang luar biasa hebat. Dan yang paling belakang adalah pemimpin serigala yang mengawasi bagaimana kelompok serigala tetap aman. Jadi bahkan kelompok seperti yang kecil gitu ya dan sederhana seperti kelompok serigala punya aturan, apalagi manusia gitu ya, untuk menciptakan peradaban yang besar, budaya, moral, kemudian sosial ekonomi ya, dalam negara dan masyarakat atau bahkan dalam lingkup yang paling kecil keluarga. Aturan itu sangat sangat katakanlah sangat esensial, sangat sangat mendasar dan sangat dibutuhkan, vital sekali gitu perannya. Lanjut. Nah, di lingkup peradaban apa saja sih peraturan itu eksis gitu ya? Maka kita akan membahas di bab 3.A, yakni peraturan di lingkup rumah, sekolah, lingkungan masyarakat, dan negara. Lanjut saja Pak, kita nggak usah, kita singkat-singkat saja tapi berkelas gitu ya. Peraturan di rumah gitu. Bapak bacakan dulu ya. Peraturan di rumah mencerminkan prinsip dasar keadilan dan tanggung jawab dalam kehidupan sosial. Mereka berfungsi sebagai pedoman yang membantu setiap anggota keluarga sebagai pedoman yang katakanlah memberikan peran gitu ya dalam menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis. Dengan adanya peraturan, individu belajar untuk menghargai kebutuhan dan hak orang lain, serta berkontribusi dalam kesejahteraan bersama. Selain itu, peraturan mengajarkan disiplin dan pengendalian diri, yang merupakan keterampilan penting dalam membangun karakter dan kedewasaan. Dalam konteks ini, peraturan di rumah bukan sekedar batasan, melainkan sarana untuk mengembangkan nilai-nilai kemanusiaan yang lebih luas. Gitu. Misal bagaimana Pak? Misalnya, Bapak sambil baca buku nih. Peraturan di rumah. Nah, untuk menciptakan apa saja Pak? Gitu ya. Yang pertama keamanan kan? Seperti yang sudah tadi Bapak bacakan. Kenapa sih Pak keamanan penting gitu ya? Coba bayangkan adik-adik, rumah tanpa aturan gitu ya. Misalkan aturan yang paling dasar, paling kecil. Misalkan aturan untuk tidak aturan untuk menutup pintu misalkan. Kalau 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 mau keluar, mengunci pintu gitu ya. Seringkali kan peraturan itu sangat memuakkan dan menyebalkan gitu ya. Nah, tapi bayangkan jika adik-adik tidak diajarkan untuk mengunci pintu saat keluar rumah, sementara bangsa kita gitu ya, di negara kita keamanan itu kan sangat problematis gitu, sangat menjadi problem yang besar ya. Tidak seperti di bangsa maju lain yang keamanan dan kejujuran orang-orang yang sudah luar biasa baik. Jadi banyak maling dan perampok gitu ya. Nah, kalau adik-adik tidak diajarkan peraturan dan disiplin tentang keamanan misal di rumah gitu ya. Bagaimana nanti misalkan kalau nggak mengunci pintu saat keluar gitu ya, maling atau perampok masuk ke rumah adik-adik gitu. Itu kan hal yang luar biasa gitu ya. Jadi peraturan itu seringkali juga diharapkan gitu ya, menghasilkan kedisiplinan dan kedisiplinan menghasilkan keamanan gitu. Kemudian ada juga ketertiban gitu ya. Ada juga keharmonisan. Kenapa sih kadang kita harus memelihara harmonitas gitu, harmoniusitas gitu. Apa sih susah banget. Misalkan gini ya, peraturan kalau di meja makan gitu. Kalau sedang makan jangan nonton video misalkan. Jangan nonton YouTube misal.
Untuk apa peraturan itu? Gitu. Padahal kan seru sekali ya makan sambil nonton YouTube. Itu masing-masing gitu ya. Tapi misalnya di keluarga Bapak gitu ya, kalau lagi makan itu adalah momen di mana keluarga itu sedang berkumpul ya gitu. Jadi mungkin apalagi di saat sudah makin dewasa gitu ya, waktu-waktu makan bersama gitu adalah waktu yang sangat tepat untuk membicarakan masalah keluarga, terus kemudian untuk menciptakan hubungan yang harmonis gitu. Dan seringkali aturan dan disiplinitas itu memfasilitasi hal itu kan. Gimana kalau misalkan makan sendiri-sendiri di kamar gitu ya. Wah sedih banget ya kalau misalkan kayak gitu. Tidak ada harmonitas. Tapi tidak apa-apa. Oleh karena itulah gitu ya, peraturan itu penting gitu. Di rumah misalkan. Kemudian tanggung jawab misalnya. Peraturan itu seringkali menekankan kepada tanggung jawab, pertanggungjawaban. Misal ya, adik-adik kalau bangun tidur misalkan membereskan kasur gitu ya, dan itu adalah peraturan gitu ya, yang isinya adalah bagaimana aturan di rumah mengajarkan kepada adik-adik gitu untuk punya tanggung jawab terhadap kamar adik-adik sendiri. Coba bayangkan kalau kita dididik untuk disiplin gitu ya, baik gitu ya, sepertinya hidup jadi mudah gitu ya. Jadi kita kalau misalkan adik-adik nanti kuliah, merantau gitu, seperti Bapak misal, itu tidak, struggle gitu, tidak apa ya, kalau struggle itu bahasa Indonesianya, tidak kesulitan untuk hidup secara mandiri gitu. Jadi peraturan di rumah juga punya konsep untuk menumbuhkan tanggung jawab. Kemudian juga tentu nilai-nilai hidup di sana juga tercantum dalam peraturan di rumah gitu ya. Itulah fungsi keluarga yang paling vital menurut Bapak gitu. Karena pendidikan yang paling dasar itu dan yang paling awal adalah pendidikan di keluarga, bukan di sekolah ataupun di universitas gitu. Lanjut, peraturan di sekolah nih. Bapak bacakan dulu ya. Peraturan di sekolah berfungsi sebagai kerangka yang menjaga disiplin dan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Peraturan itu membantu siswa memahami batasan dan tanggung jawab, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan efektif. Dengan adanya peraturan, siswa diajarkan untuk menghormati satu sama lain, menghargai waktu, dan berkontribusi terhadap suasana yang positif. Selain itu, peraturan juga menanamkan nilai-nilai kerjasama dan solidaritas yang penting dalam membangun hubungan sosial yang baik. Secara keseluruhan, peraturan di sekolah bukan hanya tentang larangan, tetapi juga tentang pengembangan karakter dan persiapan untuk kehidupan di masyarakat. Ya, peraturan di sekolah. Adik-adik, bentar ya. Adik-adik menyadari nggak sih kalau selama mungkin lebih dari 13 tahun, 14 tahun gitu ya, dari SD, SMP, SMA, ada yang TK mungkin ya, anggap 14 tahun gitu. Sekolah dasar itu adalah waktu yang sangat lama. Dari Senin sampai Jumat gitu ya. Sebagian mungkin sampai hari Sabtu gitu. Dari jam 7 sampai jam 1 siang. Jam 7 sampai jam 4 sore gitu ya. Atau ada yang les juga dan sebagainya. Adalah kehidupan yang bisa jadi paling banyak adik-adik alami dalam hidup gitu ya. Dan yang sangat berkesan gitu dan menjadi bagian atau part tersendiri dalam kehidupan adik-adik. Jadi kehidupan sekolah itu merupakan kehidupan yang besar, kehidupan yang jelas-jelas punya banyak peran di kehidupan adik-adik gitu. Nah, makanya sekolah itu sebagai lembaga pendidikan juga punya peraturan-peraturan. Karena sekolah itu mengharapkan bagaimana adik-adik nanti menjadi pribadi yang A, B, C, D, E gitu ya. Itu bisa nanti dirumuskan. Entah itu pribadi yang disiplin, kritis, atau mungkin bertanggung jawab gitu ya, solid dan sebagainya. Nah, tentu peraturan ini sekolah itu kan ya bisa bilang miniatur negara dan masyarakat gitu ya. Dan tentu rasa-rasanya nggak nyaman ya kalau kita sekolah tempat belajar gitu tidak aman, tidak nyaman itu dan tidak kondusif. Maka peraturan di sekolah itu ya digunakan untuk itu, untuk mengkondusifkan proses pembelajaran. Bukan hanya pembelajaran itu bukan hanya di kelas, tetapi bagaimana adik-adik nanti belajar tentang pergaulan, menyapa guru dan teman gitu ya. Kemudian apa namanya? Menghidupkan nilai-nilai kemanusiaan di sekolah. Itu ada aturan-aturannya gitu ya.
sehingga nanti pembelajaran itu kondusif dan sangat, menghadirkan suasana belajar yang positif. Lanjut nih ya, kemudian kita tahu gitu ya, kalau di sekolah juga ada banyak peraturan yang sifatnya larangan gitu ya, seperti misal tidak boleh make up, kemudian tidak boleh misalkan berkata-kata kasar gitu ya, atau mungkin, larangan rambut yang jabrik, atau katakanlah rambut yang tidak rapi aja lah gitu. Kenapa sih gitu, peraturan di sekolah sangat erat kaitannya dengan larangan gitu ya. Sebenarnya sama saja peraturan di sekolah, masyarakat, keluarga bahkan ataupun negara, penuh dengan larangan tentunya, bukan hanya himbauan. Namanya juga aturan gitu ya, untuk menciptakan keadaan tertentu. Nah, Bapak selalu harapkan, karena aturan diciptakan oleh suatu otoritas atau suatu kuasa gitu ya, adik-adik tentu harus menjalankan aturan itu, tetapi adik-adik harus mempunyai sebuah kritisisme. Apa itu kritisisme, Pak? Adik-adik harus berpikir peraturan ini baik atau tidak. Dan jika adik-adik merasa peraturan itu tidak baik gitu ya, entah itu di lingkup negara, sekolah, keluarga bahkan, adik-adik harus bisa mengargumentasikan pendapat adik-adik tentang aturan itu. Apakah aturan ini baik untuk dipertahankan? Apakah itu aturan ini tidak baik untuk dipertahankan untuk kehidupan adik-adik? Karena pemilik kehidupan yang sebenarnya adalah adik-adik. Oke? Jadi adik-adik itu tentu peraturan itu ingin selalu secara mendasar gitu ya, ingin menciptakan sebuah ya kondisi yang ideal gitu ya, atau kondisi yang diharapkan, misalkan adik-adik menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Tetapi misalkan peraturan, kalau misal tidak bawa sabuk harus dipukul gitu ya, misal gitu. Apakah itu benar? Bapak rasa enggak ya? Nah jadi, oke, kita harus sepakati peraturan memang secara esensial diciptakan seringkali gitu ya, untuk menciptakan peradaban yang baik gitu. Nah tapi kita sebagai seorang individu juga harus punya kritisisme dalam memahami peraturan itu. Apakah itu aturan itu baik atau tidak untuk kehidupan adik-adik. Oke, itu saja untuk peraturan di sekolah. Lanjut, Pak. Peraturan di masyarakat. Oke, seringkali kalau di masyarakat itu otoritasnya kita nggak tahu ya, di mana otoritas masyarakat atau siapa yang berkuasa di masyarakat. Seringkali tidak kelihatan gitu. Oke, benar ya? Nggak, kalau di keluarga kan jelas, misalkan orang tua. Kalau di sekolah ya tentu pihak sekolah, entah itu guru, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, kewisiswaan dan sebagainya, ataupun ada juga OSIS gitu ya. Kalau di misalkan di negara tentu pemerintah ya, ada pemerintah, di dalamnya juga ada polisi, tentara dan sebagainya. Tetapi kalau di masyarakat apa ya Pak aturannya? Mhm. Ini agak unik memang di masyarakat itu. Karena aturan sangat identik dengan norma di sana. Misal begini ya, ada seorang maling gitu ya. Oke, ada maling nih ya. Dia melanggar dua peraturan misal. Peraturan di negara dan juga peraturan di masyarakat. Peraturan di negara tentu dia melanggar misalkan KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal sekian. Sehingga dia dipenjara 5 tahun. Oke, si perampok itu atau si pencuri itu akhirnya dipenjara 5 tahun. Tetapi apakah dia setelah keluar dari penjara dia tidak mendapatkan hukuman di masyarakat atau di lingkup sosialnya? Tentu mendapatkan ya. Nah, jadi peraturan dari masyarakat itu gitu ya, seringkali bersifat lebih abstrak gitu ya, lebih tidak tahu arahnya kemana dan sangat erat kaitannya dengan norma dan budaya yang dipercaya dan dipakai oleh masyarakat tertentu gitu. Bisa saja misalkan makan dengan tangan ya di masyarakat barat itu aneh sekali ya dan mungkin terkesan tidak beradab gitu, tidak sopan. Tetapi di masyarakat di Asia, khususnya misalkan di India ataupun di Indonesia misal, itu adalah hal yang wajar dan bahkan seringkali makan dengan tangan gitu ya, itu memberikan kenikmatan tersendiri gitu. Dan, apalagi dengan, kalau di Jepang itu kan menyeruput makanan, menyeruput mie gitu ya, bersuara gitu, mengecap itu kan seperti hal yang baik gitu ya, menghargai makanan gitu. Tetapi kalau di Indonesia misalkan kalau makannya dengan diseruput gitu ya, mie dan sebagainya atau ngecap gitu ya, cap 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 gitu kalau makan itu hal yang buruk bahkan dicela. Nah, oleh karena itu peraturan di masyarakat sangat erat kaitannya dengan norma, dengan moralitas dan sanksi sosial. Nah, tujuannya apa Pak? Tentu menjaga fondasi ketertiban
dan keamanan dalam interaksi antar individu. Tuh, kita baca nih ya, peraturan di masyarakat itu menetapkan norma dan batasan yang membantu individu memahami hak dan kewajiban mereka, sehingga konflik dapat diminimalkan. Dengan adanya peraturan, masyarakat dapat berfungsi dengan baik, memungkinkan kolaborasi dan kerjasama dalam mencapai tujuan bersama. Selain itu, peraturan juga melindungi kelompok yang rentan nih, tuh minoritas gitu ya, dan memastikan keadilan bagi semua orang, sehingga menciptakan rasa saling percaya. Secara keseluruhan, peraturan di masyarakat mendukung terciptanya lingkungan yang harmonis dan beradab, serta memfasilitasi perkembangan peradaban yang lebih baik. Lanjut Pak, nah ini nih peraturan negara. Ini yang Bapak rasa akan lebih banyak kita bahas nanti ke depannya di bab 3 ini gitu ya. Bapak baca, peraturan negara adalah seperangkat hukum dan norma yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mengatur kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Mereka berfungsi untuk melindungi hak asasi manusia, menjaga ketertiban umum, dan memastikan keadilan dalam penegakan hukum. Dengan adanya peraturan negara, individu dapat merasa aman dan terjamin hak-haknya. Sementara, pemerintah memiliki wewenang untuk menegakkan disiplin dan menangani pelanggaran. Peraturan ini juga menciptakan stabilitas politik dan sosial yang penting untuk pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Secara keseluruhan, peraturan negara merupakan alat vital dalam membangun dan mempertahankan peradaban yang adil dan beradab, gitu ya. Jadi seringkali peradaban gitu, yang adil dan beradab gitu ya, tentu sangat sulit menciptakan itu gitu ya. Menciptakan peradaban yang wah serba baik gitu ya, tidak ada tangisan, tidak ada kelaparan, semua orang bahagia gitu ya, aman nyaman gitu ya. Tidak, walaupun ada ancaman di luar dari peradaban itu, kita merasa aman, nyaman, sejahtera gitu. Sulit sekali. Karena itu peraturan itu dibutuhkan gitu. Kalau di kelas 9 Bapak di awal pertemuan Bapak menanyakan kepada siswa-siswinya, manusia itu terlahir baik atau jahat? Jika terlahir baik tentu gitu ya, mengapa banyak kejahatan? Dan jika terlahir jahat gitu ya, apakah manusia benar-benar jahat dan mengapa banyak manusia baik juga gitu? Oke. Menurut Bapak sih ya, manusia itu bukan terlahir baik atau jahat, tetapi manusia itu berkembang melalui lingkungannya gitu. Dan tentu ya tidak bisa dipungkiri kita juga punya genetik ya dan pesan-pesan alam gitu yang sudah dituliskan dalam genetik kita. Tetapi lingkungan dan refleksi atas diri itu punya punya peran besar juga dalam menciptakan kita yang baik ataupun jahat ataupun moralitas di luar kita gitu ya. Misalkan terkadang arogan itu gitu ya, arogan itu jahat sekali di budaya ketimuran, tetapi misalkan arogan dalam arti dia kreatif atau arogan dalam arti dia punya nilai-nilai yang mandiri, otonom, di barat itu sangat dihargai, gitu ya. Jadi ada juga tentang bagaimana kita baik dan jahat melalui penilaian sesuatu yang di luar kita, entah itu orang lain maupun moralitas. Nah, tapi di sini peraturan negara kembali lagi ya, itu penting tentu untuk menciptakan sebuah stabilitas dalam peradaban. Negara tanpa peraturan itu adalah hal yang mustahil. Hanya akan tercipta sebuah kekacauan gitu ya, sebuah chaos ya dan ketidakberadaban menurut Bapak. Jadi ya walaupun ada terkesan kejam negara itu dengan pentungannya gitu ya, yang dipegang para polisi misal, tetapi itu merupakan hal yang wajib sih untuk ada gitu. Untuk menciptakan peradaban yang membantu manusia mencapai sesuatu yang lebih sulit gitu ya, dan mustahil jika 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 diusahakan untuk digapai sendirian gitu. Oke, itu saja. Sekian, terima gaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.